Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri Ariski, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan proyek tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Compiler Bahasa Betawi berbasis CLI. Nah, untuk latar belakang dibuatnya proyek ini adalah sebagai bentuk implementasi nyata dari mata kuliah teknik kompilasi, sekaligus eksperimen unik untuk membawa kearifan lokal ke dalam dunia sintaksis pemrograman. Di sini saya membangun sebuah transpiler murni dari nol yang mampu menerjemahkan instruksi A few moments later. Instruksi berbahasa Betawi seperti kata kunci bikin untuk deklarasi variabel dan kasih tahu untuk fungsi output menjadi kode target yang valid dan siap dieksekusi. Nah, sebelum kita masuk ke demo aplikasinya, mari kita bedah terlebih dahulu bagaimana fondasi grammar atau aturan bahasa ini dibentuk. Jadi, compiler ini bekerja menggunakan notasi context free grammar yang berbentuk BNF. Spesifikasi ini mencakup aturan leksikal dan aturan sintaksis yang diimplementasikan pada program. Jadi bisa kita lihat di sini saya mendefinisikan beberapa token menggunakan regular expression. Contohnya ini ada token kasih tahu ini. Ada token kasih tahu yang dipetakan menggunakan regex B strip garis miring B kasih tahu garis miring B. Dan token bikin dipetakan untuk mendeteksi deklarasi variabel. Nah, berlanjut ke aturan sintaksis, compiler ini dirancang dengan fitur flexible syntax. Artinya untuk perintah cetak layar, pengguna bisa menggunakan tanda kurung seperti kasih tahu dalam kurung paket, atau tanpa tanda kurung seperti kasih tahu paket. Begitupun dengan assignment, kita bisa melakukan deklarasi baru dengan kata kunci bikin atau langsung mengubah nilai variabel lama secara langsung. Fleksibilitas ini diatur penuh di dalam aturan tata bahasa parser kita. Lalu A few moments later. untuk sekarang, mari kita bedah arsitektur kodenya di dalam Visual Studio Code. Nah, untuk komponen pertama adalah lexer. Jadi tugas dari lexer ini adalah melakukan analisis leksikal, yaitu membaca source kode mentah berupa teks dari file berekstensi .btw ini yang nanti kita akan gunakan untuk menjalankan program di akhir untuk membaca sebuah kode di sini. Lalu memotong-motongnya menjadi barisan token berdasarkan regex yang sudah kita tentukan tadi. Nah, setelah barisan token berbentuk, token tersebut dikirim ke komponen kedua, yaitu parser. Jadi di dalam parser ini saya menerapkan metode top-down parsing. Jadi parsernya akan membaca token satu persatu secara berurutan dan merakitnya menjadi sebuah pohon sintaksis yang terstruktur. Kita biasa sebut sebagai abstract syntax tree atau AST. Jika ada urutan token yang menyimpang dari aturan BNF, misalnya menulis bikin tapi tidak ada nama variabelnya,
maka fungsi consume di parser ini akan langsung melemparkan sintaks error secara akurat sesuai baris kodenya. Nah, selanjutnya ada dua komponen krusial yang menjadi otak kecerdasan compiler ini, yaitu ada optimizer dan juga semantic analyzer. Nah, ini ada optimizer dan semantic analyzer. Pada optimizer, saya mengimplementasikan teknik bernama constant folding. Jadi sederhananya, jika parser mendeteksi ada operasi matematika, nih seperti ini untuk di contohnya, jika ada operasi matematika ini, misalnya di sini kan 5 tambah 10, maka kode optimizer itu nantinya akan menghitung nilai awalnya. Yang tadinya 5 tambah 10 ini langsung dihitung menjadi 15 sebelum program dijalankan. Jadi ini perannya sangat krusial karena bisa untuk menghemat memori runtime di CPU. Lalu untuk hasil AST yang sudah dioptimasi ini akan divalidasi oleh semantic analyzer di semantic.py ini. Jadi di sini ada proses manajemen simbol table yang tugasnya itu untuk mengecek kesalahan logika program di semantic error. Untuk contohnya, jika ada perintah kasih tahu warga, nih misalnya kasih tahu warga, semantik akan memeriksa ke dalam memori apakah variabel ini udah pernah dibikin sebelumnya menggunakan kata kunci bikin. Kalau belum pernah dideklarasikan, program akan langsung dihentikan dengan nama error, tidak terjadi kebocoran memori. A few moments later. Nah, sekarang kita masuk ke sesi live demo pengujiannya. Di sini saya sudah menyiapkan file bernama script_ujian.btw yang berisi skenario untuk kode bahasa Betawi lengkap untuk menguji 9 ketentuan fitur compilernya. Di baris pertama ini ada perintah bikin paket sama dengan 5 ditambah 10. Ini menguji lexer, parser sekaligus fitur constant folding pada optimizer yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada fungsi cetak menggunakan kurung. Disusul pengubahan nilai variabel tanpa kata kunci bikin dan ditutup dengan cetak teks string. Nah, luar biasanya project ini tidak lagi dijalankan mentah menggunakan perintah interpretasi Python biasa, melainkan sudah berhasil saya kompilasi menggunakan py installer. Jadi aplikasi binary mandirinya berbentuk executable CLI yang bernama Betawi Exe. Untuk projectnya ini ya. Nah, ini untuk Betawi Exe. Nah, coba mari kita jalankan perintahnya di terminal ya, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi bisa kita lihat pada terminal ini. Mari kita jalankan perintahnya di terminal ini, teman-teman. Dengan mengetik, ya aja deh kita salin. Saya sudah siapkan kodenya. Nah, jadi bisa kita lihat bersama pada output terminal ini. Seluruh tahapan kompilasi termonitor secara transparan. Yang pertama, proses lexer berhasil atau sukses memotong kode menjadi token-token. Dan yang kedua, proses parser sukses merakit AST.
pada project ini. Dan yang ketiga, proses kode optimization. Pada optimization ini meringkas angka 5 ditambah 10 langsung menjadi 15. Dan yang keempat, analisis semantik. Jadi udah dicek untuk logikanya, karena ini tidak ada kesalahan, jadi menurut program di sini aman aja, tidak ada kesalahan. Dan untuk kode generatornya ini berhasil melakukan transpiling atau penerjemahan ke sintaks Python murni. Nah, yang terakhir, program sukses dieksekusi dengan menampilkan output 15, 100 dan nama orang, yaitu Mamat. Nah, selain mode direct run ini, compiler ini juga mendukung mode ganda kompilasi output dengan parameter flag strip kosong yang memungkinkan hasil transpil disimpan secara permanen menjadi file .py atau file output terpisah. A few moments later. Nah, dari perancangan ini dapat disimpulkan bahwa arsitektur compiler ini telah berhasil memenuhi seluruh spesifikasi akademis penanganan bahasa pemrograman, mulai dari manajemen token, pencegahan error semantik, teknik optimasi memori, hingga pembuatan kode target yang siap dieksekusi secara independen. A few moments later. Saya rasa demikian untuk presentasi proyek tugas akhir mengenai compiler ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran atau insight baru tentang bagaimana sebuah arsitektur compiler dirancang dari dasar. Untuk teman-teman yang barangkali punya masukan atau saran atau pertanyaan seputar proyek ini, silahkan drop langsung di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita bisa diskusi seru di sana. Jangan lupa buat klik like dan share kalau video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.